Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Sally Siregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pasti pemirsa, berita yang hangat dan menarik telah kami rangkum dari penjuru dunia hanya untuk Anda dalam program Simpo Dunia Sepekan. Pemirsa, langsung saja ke berita pertama, yaitu para seniman gergaji mesin unjuk kebolehan dalam pameran ukiran ekstrim di negara bagian Washington. Diperlukan keterampilan khusus untuk mengubah kayu cedar menjadi ukiran bernilai seni. Aroma kayu cedar yang kuat begitu terasa dalam Extreme Carving Show. 20 seniman gergaji mengambil bagian dalam acara 3 hari di Arlington, Washington ini dan memamerkan hasil karya mereka. Lane Warden mengatakan penting untuk berimprovisasi. Sometimes you start doing a bear and you might end up with a bird. You know, if you mess up on a cut, it doesn't necessarily mean you messed up the whole carve. It just means, you got to change direction. My mind's going 100 miles per hour every single time I'm carving. Burung elang, serigala, cukup populer di kalangan seniman. Namun Warden mengukir buaya, sesuatu yang tidak biasa dilihat di negara bagian Washington. I get bored doing the same thing over and over again. So when I come to these shows, I just like people to see that there's, other carvers out there that try new things all the time. Bagian paling menantang baginya adalah ukuran dan berat kayu. The wood gets pretty heavy, like that Groot over there. That Groot probably weighs 300 pounds, so that's always the challenge, is just picking it up. Ukiran gergaji dipandang didominasi oleh laki-laki. Tapi beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemahat perempuan. For me, it's not so much about the competition, it's actually about the company and all the amazing people that participate in this event. Leigh Woody, yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat lunak, mulai menekuni seni ukir gergaji 7 tahun yang lalu, setelah mencoba membuat rumah untuk seekor tupai. It is a full body workout. A lot of the time doing these type of shows, I will have walked basically 10 miles around the carving, and then it's also for your arms and your upper body. You do this for 8-9 hours a day for 3 days straight, you definitely get tired. Outdoors Doshuren, yang dipanggil George oleh teman-temannya, datang jauh dari Mongolia, di mana ia mengukir patung dari es. I want to learn. The chainsaw carving is for me, where my country is very new. Ice carving is more hard. It's cold and more clothes and more tools. I like more chainsaw carving. Para seniman veteran menegaskan bahwa mengukir tak sesulit yang diperkirakan. Anda hanya perlu melihat apa yang tersembunyi di balik balok kayu besar itu. Sebagai bentuk modern dari seni ukiran kayu, ukiran gergaji mesin berkembang pesat di Amerika Serikat pada 1980-an. Dan dalam 5 tahun terakhir, industri manufaktur produk-produk kayu di AS mencapai 9,8 miliar dolar atau setara 153 triliun rupiah. Dari Washington DC, saya Ryuto Wasikal dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, warga di Malawi, Afrika Timur menyambut masuknya mobil listrik dan ini terlihat dari meningkatnya permintaan yang melampaui perkiraan. Tetapi munculnya kendaraan listrik di jalanan kota besar Malawi belum diikuti dengan penyediaan stasiun pengisian daya yang memadai. Perusahaan rintisan Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik atau EV di jalanan kota Blantyre pada bulan September. Pendiri dan direktur pengelola perusahaan ini, Shiso Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu para pengemudi kendaraan bermotor di Malawi menghemat biaya yang biasanya dipakai untuk bahan bakar dan perawatan. EVs does not have internal combustion engine. It means no oil, no plugs, no filters to be regularly changed. So these maintenance costs add up to a certain amount. So by cutting those, you are saving. Kendaraan listrik ini mulai bermunculan di jalanan kota terbesar kedua di Malawi ini. Menurut Thompson, permintaan akan mobil listrik melampaui perkiraan. The first 30 days after the launch, we have received over 1,000 inquiries on the EV, and in the same space, we have managed to complete over 10 orders of the EV. This means a positive development and a fertile environment for the EV's business model.
Menurut Thompson, permintaan ini sebagian disebabkan karena pemerintah Malawi menghapus biaya masuk untuk kendaraan tanpa emisi, sehingga harganya menjadi lebih murah bagi konsumen. Namun sejumlah mekanik di Malawi masih ragu tentang mobil listrik. We have welcomed those cars, but not 100% fully. There is a lot of challenges which we can face concerning these electric motor vehicles. For instance, how are we going to service these cars? Because we need to be trained as well. Namun Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah diservis oleh para mekanik yang biasa menangani perawatan rutin, seperti mengganti kampas rem, ban, dan peredam kejut. And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter and the motor, these are special, is a special segment of our field, so it will be done by us. Menurut Thompson, mereka berencana memberikan pelatihan teknologi EV kepada lebih banyak teknisi di seluruh Malawi. Sementara pemilik mobil listrik merasa senang karena tidak perlu lagi mengantre panjang di pompa bensin. When you follow technology, the world is on here. I can easily plan when to go or where to go because I don't need to go at the filling station to fuel my car. Untuk saat ini, warga masih mengisi mobil listrik mereka di rumah karena Malawi belum memiliki stasiun pengisian daya. Namun menurut Thompson, pihaknya sedang bekerja sama dengan operator SPBU dan pusat perbelanjaan untuk memasang pengisi daya mobil listrik di seluruh Malawi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, banyak sekali orang pernah mengalami naik pesawat dan selamat sampai tujuan, tetapi bagasi ternyata belum sampai. Bahkan ada yang sampai kehilangan bagasi tersebut. Di Amerika Serikat, sebuah toko yang kerjasama dengan bandara dan maskapai untuk memproses bagasi yang terpisah. Salah satu atraksi utama bagi kota kecil Scottsboro di negara bagian Alabama adalah sebuah toko. Sesuai barang yang dijual, nama toko adalah Unclaimed Baggage, alias bagasi yang tidak diklaim penumpang pesawat. You never know what you're going to find when you come to unclaimed baggage. I think it feels a little bit like shopping through someone else's closet. I think the thrill of the hunt is really cool. You know, digging for these treasures. It kind of feels like an archaeological dig, even for our shoppers, and not to mention the deals. We price things usually 30 to 80% off retail value. And so things that you don't find discounted ever, you find discounted here. Diperkirakan sekitar 1 juta orang mengunjungi toko ini setiap tahunnya. Ada yang untuk pertama kalinya, dan yang lain seperti Susan dari Orlando, negara bagian Florida ini adalah pelanggan tetap. Sometime in the 90s, my mother-in-law who lives in Oak Ridge, Tennessee, said there's this really cool place, and you who likes antique jewelry, who likes estate sales, let's go to this place and get some kid clothes. So we came over here and spent about 6 hours. And it was like, oh my gosh, we went home and told everybody in Orlando. Di sini pun Susan menemukan banyak barang berharga. One year I got a Tiffany bracelet. And it was just a little silver bracelet. I was in Seattle and a lady said, oh my God, you have a retro Tiffany or whatever it was. 2 years later, I come in here and there's 2 Tiffany's just like that. And they're very inexpensive and they're sterling silver. So I get them for my daughter. They're now worth a lot of money and it was just a neat find. Toko yang didirikan tahun 1970-an ini hanya bisa menjual sekitar sepertiga isi bagasi yang tidak diklaim. Sebagian besar barang disumbangkan ke lembaga amal atau didaur ulang. Items that get lost most are things like books, coats, headphones, water bottles. Oh my goodness, at the water bottles that come through here any given month. And what's really cool is we're only able to sell a little bit of those things, and so we're able to donate those to some amazing charities. It's also interesting to note how many medical items that get lost, like wheelchairs, walkers, canes, crutches. There's no way we could sell those all, and so nor would we want to. So we donate those to some amazing charities. Barang yang dijual di toko ini adalah dari bagasi yang tidak diklaim paling sedikit 90 hari. Kehilangan bagasi saat bepergian mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para penumpang pesawat. Tapi data dari Departemen Transportasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam setahun tak sampai 1% bagasi dalam penerbangan domestik akhirnya hilang.
Menurut Unclaimed Baggage, bahkan sekitar 99,5% bagasi selalu bisa dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Masjid Muslim Indonesia terus berkembang merangkul diaspora Muslim berbagai negara. Dan tantangannya pemirsa menarik generasi kedua Muslim yang lahir di Amerika Serikat menjadi bagian masjid dan meneruskan perkembangannya. Mendirikan kompleks olahraga menjadi sarana mencapai tujuan ini. Fokus kita terutama adalah untuk membantu board directornya masjid, para pengurus masjid untuk lebih meramaikan masjid yang mendukung bahwa masjid itu perlu kita datangi, perlu kita buat ramai, kita sholat di situ, kita buka puasa di situ, kita berhalaqah di situ. Jadi ini sebagai sarana penunjang dengan tujuan utama untuk memakmurkan masjid. Salah satu tantangan utama untuk memakmurkan rumah ibadah adalah pengembangan jemaah. Sehingga berbagai aktivitas perlu dilakukan untuk menarik dan mempertahankan jemaah yang memerlukan sarana penunjang seperti fasilitas olahraga yang dibangun di Masjid Istiqlal, Houston, Texas. Garuda Sport Club dapat mengakomodasi beberapa cabang olahraga, yaitu volleyball, basketball, pickleball, dan futsal. Kompleks olahraga ini bertujuan menarik generasi kedua diaspora Muslim yang lahir di Amerika untuk datang ke masjid. Seperti disampaikan Beben Suteja, Project Manager Pembangunan Fasilitas Olahraga Masjid Istiqlal. Paling tidak bahwa anak kita tuh lebih dekat ke masjid, lebih banyak aktivitas dikerjakan di masjid. Di sisi lain kita juga pengen mengakomodasikan aspirasi anak-anak biar mereka energinya tersalurkan. Dari sisi agamanya iya, dari sisi fisik dan rohaninya juga iya. Arendra Kuswanto sudah menjadi bagian dari komunitas Muslim Indonesia sejak lahir. Ia menyukai kehadiran kompleks olahraga ini yang membuatnya lebih kerap datang ke masjid berkumpul dengan teman sebaya. I think the sport complex will really elevate just the whole community of the masjid, and it's probably one of the better investments that we've done in the past. I didn't live in Sugarland, so I couldn't really see anyone else. It kind of just gave us a place for us to stay. Ide pembuatan kompleks olahraga ini berasal dari jemaah masjid sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga pengelolaannya pun dilakukan para jemaah yang bekerja secara sukarela. Challenge-nya itu lebih ke arah bahwa ini proyek lapangan olahraga yang baru ya. Setelah konstruksinya selesai, itu tantangan terbesar kita sebetulnya itu adalah bagaimana kita memelihara lapangan atau aset yang kita telah selesaikan tersebut. Bagaimana supaya kita itu konsisten dengan apa yang kita rencanakan semula. Dengan semakin banyak jemaah dan kontribusi yang diberikan bagi operasional masjid, diharapkan Masjid Istiqlal akan lebih dikenal tak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga umat Muslim di Houston dan sekitarnya. Seperti disampaikan pengurus masjid Gregorio Sayogo dan Konsul Pensosbud KJRI Houston, Oktorian Saleh Hakim. Dengan harapan bahwa masyarakat sudah melihat dan merasa bahwa Masjid Istiqlal itu menjadi seperti rumahnya. Jadi aktivitas akan terus berjalan, jamaah terus berkembang. Dan juga bisa mengembangkan ukhuwah sama Muslim maupun warga Indonesia yang non-Muslim juga. Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sejalan menyusutnya jumlah pertanian dan peternakan di Amerika Serikat, minat anak muda Amerika terhadap sektor ini pun kian lesu. Namun pameran tahunan yang dihadiri ribuan pengunjung punya kiat memikat anak dan remaja ke dunia pertanian dan peternakan lewat berbagai aktivitas yang menarik. Di pameran ternak tahunan National Western Stock Show di Denver, Colorado, banyak pengalaman menarik yang bisa dicoba para pengunjung cilik. Misalnya, menyiapkan sapi yang dinilai dari kelurusan punggung dan sudut kakinya. Kuda yang akan dilombakan untuk keseimbangan, otot, dan penampilannya. Atau biri-biri yang ikut Junior Market Lamb Showmanship, di mana anak-anak juga bisa ikut memamerkan domba unggulan. Tapi tidak semua aktivitas untuk keperluan lomba. Anak-anak juga bisa santai di petting zoo yang gratis dan memberi makan ternak.
Universitas Colorado State berupaya menjangkau generasi muda agar tertarik dengan ilmu pertanian dan ternak, termasuk sains genetika tanaman yang penting untuk masa depan pangan. We've been just holding the best seeds that we like, and then those are the ones we plant the next year. And then we keep the seeds from the best plants and plant those the next year. And over 10,000 years, we had corn. Mereka mendapat gambaran proses perubahan fisiologis hasil seleksi buatan dengan mencampur aneka cat. So those students will try to slowly mix in traits until they get to where they want. It's pretty much what we do in agriculture when we're developing our crops. Dalam kompetisi Equicross, penunggang kuda usia 14 hingga 18 tahun berpacu keterampilan dan kecepatan, termasuk dalam nomor kegiatan penyelamatan. I would wait to the line, I'd wait for the light to turn green, you would run up, go around the barrel, pick up your rider, and run back. Communicating, practicing beforehand, and we figured out I would let him go up. When I get around halfway, I slow down. I'll let her up, she'll grab the horn, slide around, and once she's on, I just hold on because it makes me feel better. Pemenangnya mendapat beasiswa senilai lebih dari $1.200 atau 18,7 juta rupiah. Dari Denver, Colorado, VOA. Pemirsa, mayoritas warga Amerika Serikat kini memiliki sedikitnya 1 TV pintar di rumah. Bahkan angkanya mencapai sedikitnya 3/4 dari warga. Tetapi seberapa sering mereka mengganti TV dan apa saja fitur yang paling dicari? Berikut beritanya untuk Anda. Produsen-produsen televisi terbesar di dunia semakin mengandalkan teknologi smart atau bahkan teknologi kecerdasan buatan, termasuk Samsung yang bermarkas di Korea Selatan. With AI, you can now watch any pre-recorded content and it upscales in a whole new way so that what you end up watching is 8K no matter what. It uses a new AI processor and it has 512 neural networks and it's twice as fast as the previous version, so it upscales everything in real time. Juga dari Korea Selatan, LG meluncurkan TV OLED nirkabel transparan yang bisa berfungsi tak sekedar sebagai sarana menonton film atau serial TV. So as you see the artwork behind me, so this TV is very unique where you can watch content on it, just like regular movies and TV shows. But when you're not watching the TV, you can still provide unique experiences within that room. So like the artwork we have playing there, we have different types of artwork, we have a fish bowl. Di musim dingin seperti saat ini, banyak warga Amerika lebih banyak melewatkan waktu di dalam ruangan menonton TV. Tapi belakangan tren menonton atau mengkonsumsi media, apakah film atau serial TV, juga telah bergeser. Tak hanya selalu di layar TV, tapi juga di layar komputer, tablet, dan bahkan di ponsel. Selama 2023, penjualan TV OLED paling canggih sedikit melemah. Last year was a challenging year. People did buy slightly more TVs than they did the previous year. But in terms of the types of TVs and the dollars spent, it was down a little bit because people were very focused on value. I think that in 2024, we'll continue to see a little bit of the same, especially early in the year, because a lot of the economic factors that led to those cautious purchasing decisions are still in place. Tapi menurut Asosiasi Teknologi Konsumen, penyelenggara Consumer Electronic Show di Las Vegas setiap Januari, penjualan elektronik termasuk yang relatif tahan inflasi. Well, the consumer technology industry is the best story for inflation there is globally. It's the only product category where prices have gone down. For example, you can buy a phenomenal TV set for, less than what it costs to buy all that in bottles of water. And it's beautiful, it lasts longer, but you get more sophisticated TV sets. They become the center for the home. There's a lot about smart home here. Bagi yang ingin TV terbaru, produsen umumnya meluncurkan produk terbaru dan tercanggih pada Januari. Tapi bagi yang ingin berhemat, diskon terbesar biasanya diberikan jelang akhir tahun pada November. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Yang menjadi berita terakhir kali ini pemirsa, para peneliti universitas di negara bagian Maryland, Amerika Serikat menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosa dan mengobati kondisi medis yang serius dengan lebih baik. Para peneliti teknik biomedis di Johns Hopkins University berupaya mengubah perawatan pasien jantung. Kini mereka dapat membuat kembaran digital yang dipersonalisasi dari jantung pasien.
dan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memprediksi siapa yang paling berisiko. We do contrast enhanced MRI of the heart, and then we combine that contrast enhanced MRI with all the clinical data that's known for the patient. This is combined with survival analysis, and we can tell over 10 years what is the risk of a patient of having sudden cardiac death. Profesor Natalia mengatakan gambar jantung secara keseluruhan ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat tentang pasien mana yang membutuhkan defibrilator. We provide these deep learning algorithms that are multimodality. They represent the patient's condition much better. Di Pusat Kanker Komprehensif Sidney Kimmel di Johns Hopkins, Dr. Victor memimpin penelitian untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mendeteksi kanker paru-paru stadium awal dan kanker lainnya. Dia dan timnya mengamati bahwa sel kanker tumbuh dan bereplikasi secara lebih kacau daripada sel normal. Jadi, ketika sel-sel tersebut mati, mereka meninggalkan karakteristik yang dapat dikenali dari fragmen-fragmen DNA yang beredar di dalam darah, yang disebut DNA bebas sel yang membawa petunjuk tentang apakah seseorang mungkin menderita kanker. We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA, and we look for the profile or the patterns of this cell-free DNA as a way to identify those individuals who have cancer versus those that don't. Dr. Victor mengatakan tes darah yang lebih baik dapat mengarah pada screening kanker yang lebih meluas di seluruh dunia. Data dari World Cancer Research Fund International mencatat ada sekitar 18 juta kasus kanker seluruh dunia pada 2020. Dari angka ini, Amerika Serikat menyumbang sekitar 1,7 juta kasus, sementara Indonesia hampir 400 ribu. Jika dibandingkan per 100 ribu populasi, maka Amerika Serikat berada pada angka 297 orang, sementara Indonesia 138 orang. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.